Halo Sobat Saham, ketemu lagi dengan saya Papa Fitu. Kali ini kita masih dengan video seri belajar saham. Dan ini sudah video bagian ketiga ya, sudah mulai dalam ilmu yang kita pelajari. Di video pertama dan kedua kita sudah banyak mempelajari bagaimana membaca laporan keuangan dari berbagai sisi, mulai dari asetnya, lalu kita juga lihat ekuitasnya, liabilitas, dan seterusnya. Jadi Sobat Saham bisa menyimak kembali video pertama dan kedua jika masih ada yang kurang jelas. Nah, kali ini di video ketiga ini kita akan coba oprek-oprek sedikit tentang cash flow atau yang sering disebut dengan arus kas, dan juga ada dividend yield dan DPR ya. Jadi nanti kita akan lihat apa ya yang dimaksud dengan dividend yield dan DPR ini. Kita langsung saja ke inti video hari ini. Pertama yaitu tentang cash flow dan mengapa cash flow itu sangat penting ya dalam analisa keuangan. Jadi gini, cash flow biasanya disebut juga dengan arus kas, itu adalah perputaran uang kas di dalam perusahaan. Jadi di dalam perusahaan itu melakukan usaha, itu ada uang kas yang beredar di sana. Nah, ini perputarannya bagaimana di dalam perusahaan tersebut ya. Nah, uang tunai atau uang kas ini merupakan salah satu aset lancar perusahaan yang digunakan untuk menjalankan usahanya, untuk operasional perusahaan tersebut gitu. Artinya apa? Artinya bahwa kita coba bayangkan jika perusahaan itu kehabisan uang tunai, apa yang terjadi coba ya? Artinya ya kalau nggak ada uang gimana mau bayar gaji karyawan, bener nggak? Ya nggak bisa gitu kan. Lalu ada supplier nagih itu, ya nggak bisa bayar juga, bener nggak? Nah, kalau harus beli bahan baku nih untuk produksinya, ya nggak bisa, ujung-ujungnya ya nggak bisa jalan usahanya gitu kan. Lalu dividen buat para pemegang sahamnya, ya perusahaan tinggal bilang maaf ya, nggak ada uang kas ini, kami nggak bisa kasih keuntungan, nggak bisa kasih dividen. Nah, ini yang terjadi apa kalau terjadi hal-hal kayak gini, uang kasnya nggak ada, ya usahanya mandek, akhirnya perusahaan ini bisa bangkrut atau kolaps. Nah, ini jadi cash flow itu, perputaran uang kas itu harus benar-benar gitu loh dilakukan oleh perusahaan dengan baik, karena ini sangat penting untuk keberlangsungan usaha perusahaan tersebut. Kita akan lihat cash flow dalam laporan keuangan itu terbagi menjadi 3 bagian utama. Pertama itu ada namanya cash flow operasi atau operational cash flow. Ini biasanya sehubungan dengan operasional perusahaan sehari-hari ya. Ya, di sini seperti perputaran kas yang dia dapat misalnya dari penerimaan dari pelanggan. Misalnya dia jual barang nih, ada pelanggannya bayar gitu ya. Lalu juga misalnya dia keluar duitnya untuk pembayaran kepada pemasok. Misalnya dia beli bahan baku, dia bayar kepada pemasok. Lalu juga bisa keluar karena dia bayar gaji karyawannya, lalu dia bayar pajak. Lalu ternyata dia terima bunga nih dari depositonya atau tabungannya seperti itu terima bunga gitu, dan lain-lain. Nah, di sini masuk dalam cash flow operasional sehari-hari operasional perusahaan. Lalu yang kedua ada yang namanya cash flow investasi. Nah, ini apa ini? Cash flow investasi adalah uang kas yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan investasi ya. Entah dia beli aset tetap ya atau beli tanah gitu ya. Itu kan investasi kan untuk jangka panjang kan, dia beli nanti mungkin disimpan, nanti dia bisa jual kembali kah atau dipakai untuk bangun pabrik baru atau bangun kantor baru. Itu contoh seperti itu. Atau dia masukkan ke deposito, itu juga salah satu bentuk investasi. Atau dia beliin saham perusahaan lain misalnya, itu juga investasi. Atau dia belikan obligasi supaya dapat kupon ya, pembayaran kupon. Lalu atau dia pinjamkan ke anak perusahaannya, itu juga suatu bentuk investasi dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga itu ada namanya cash flow pendanaan. Cash flow pendanaan ini ya seperti namanya ya, yaitu bisa dia untuk bayar dividen, atau untuk dana perusahaan dia ambil pinjaman dari bank, atau dia punya saham treasury ya, saham-saham dia yang dia udah beli, dia buyback gitu ya, dia jual lagi, atau dia bayar pinjaman bank ya. Pokoknya intinya sih yang berputar untuk pendanaan perusahaan ini ya, dan lain-lainnya. Nah, ketiga jenis cash flow ini ya, itu kita simpulkan gini. Cash flow-nya bagus jika pertama untuk cash flow operasionalnya, operasi itu harus positif. Jangan sampai cash flow operasionalnya negatif.
Dan kita compare dengan tahun kemarin, semakin naik, semakin besar, itu semakin baik. Nah, kenapa negatif tidak baik? Jadi gini, dia penjualannya naik misalnya ya. Tadinya misalnya 10M, tahun ini dia bisa penjualan 20M misalnya. Ternyata dia nggak bisa nagih gitu loh. Dia jual ke orangnya ngutang, dia nggak bisa terima uang cash gitu. Nah, ini nanti ya akan membuat cash flow dia negatif. Dia harus bayar pemasok, tapi dia nggak bisa dapat duit dari pelanggannya ketika dia jual barang. Jadi dia negatif, uang cashnya jadi negatif. Itu contoh salah satunya. Lalu yang kedua, untuk cash flow investasi itu kalau kita lihat minus, itu artinya dia gunakan untuk investasi. Jadi duitnya itu keluar untuk dia investasi, dia beli tanah misalnya, itu nanti jatuhnya akan minus karena uangnya keluar gitu. Lalu kalau plus, jika dia terima hasil dari investasi, misalnya setelah itu tanahnya dijual lagi, misalnya setelah beberapa tahun gitu ya, dia akan terima hasil dari investasi. Nah, ini investasi, cash flow investasi ini kita nanti lihatnya adalah menyesuaikan kondisi kas perusahaan. Misalnya dari cash flow operasionalnya dia bisa dapat plus sekian miliar, tapi dia juga harus hati-hati jangan sampai investasinya terlalu terlalu semangat, gencar gitu, sampai akhirnya kas perusahaannya terkuras gitu. Nah, ini kita harus compare juga antara cash flow operasionalnya dengan investasi. Lalu yang ketiga ada cash flow pendanaan. Nah, cash flow pendanaan ini simple nih. Kalau dia plus, berarti dia ngambil pendanaan baru, misalnya dia minjem ke bank dan lain-lainnya. Kalau minus, misalnya dia bayar bunga kah, atau bayar pokoknya kah, bayar pinjaman, itu akan jadi minus. Duitnya keluar buat bayar bunga, bayar pinjaman gitu. Artinya apa? Semakin besar cash flow pendanaannya, plusnya semakin besar, itu semakin kurang bagus. Kenapa? Karena ada kewajiban yang harus dia bayarkan ke depannya gitu. Dia minjem bank nih, plus gede di cash flow pendanaannya, DER-nya akan makin besar, liabilitasnya akan makin besar. Nah, untuk DER dan liabilitas, sobat saham semua bisa lihat ya di video yang pertama ya. DER itu apa, liabilitas itu apa, itu kalau semakin besar semakin jelek. Nanti bisa lihat di video pertama tentang seri belajar saham ini. Kita lanjutkan. Cash flow di laporan keuangan itu di bagian mana ya gitu. Nah, untuk download laporan keuangan bisa dilihat di video pertama. Setelah download kita scroll ya. Jadi ketika kita membuka laporan arus kas ini, pertama yang harus kita lihat adalah penerimaan dari pelanggan. Ya, penerimaan dari pelanggan ini kas yang masuk nih, hasil jualannya dia gitu. Semakin naik, semakin besar, di tahun ini semakin bagus. Nah, kita compare nih 3,7 sekian, itu dalam ribuan dolar AS ya, di situ satuannya di sini ya. Ya, di ribuan dolar AS artinya 3,752731. Ini dalam satuan ribuan berarti itu 3,7 miliar dolar gitu. Naik ya. Tahun kemarin cuma 2, nah ini semakin besar semakin bagus. Ya, ada kenaikan pendapatan penerimaan dari pelanggannya. Lalu poin kedua, kita harus lihat apa-apa aja penyusun dari arus kas aktivitas operasional ini. Kalau ada yang aneh-aneh itu kita harus hati-hati. Ini sebenarnya kalau kita lihat sekilas nggak ada perubahan signifikan, nggak aneh-aneh sih. Paling ya di sini ada pembayaran royalti yang nggak tinggi. Nah, sebagai informasi, ini adalah laporan keuangan emiten batubara. Jadi ketika dia jual makin banyak, dia harus bayar royalti lebih tinggi. Jadi wajar ya. Jadi ada kenaikan pembayaran royalti, ini suatu hal yang wajar. Nah, kalau ada yang nggak wajar di sini, kita harus hati-hati. Ya, nah kalau kita lihat di sini sih, ya overall semuanya nggak ada yang aneh sih. Nah, di sini kita akan bisa lihat totalnya bahwa arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional dia ini naik apa turun. Nah, setelah total ini ada kenaikan hampir 2 kali lipat ya. Ini bagus sekali ya. Jadi arus kasnya bisa plus. Kita compare dengan tahun lalu, naik hampir 2 kali lipat ini. Ini bagus sekali ya untuk laporan arus kas operasional seperti ini. Jadi kesimpulannya, kita bisa dapat laporan arus kas ini ya di laporan keuangan perusahaan. Kita scroll ke bawah, nanti ada bagian laporan rugi laba. Setelah laporan rugi laba, kita scroll lagi, kita akan lihat perubahan ekuitas. Nah, setelah scroll lagi ke bawah, nah baru kita akan menemukan laporan cash flow-nya ya. Jadi sobat saham bisa lihat di situ. Kalau udah judulnya laporan arus kas, nah itu nanti kita akan lihat laporan cash flow-nya. Nah, ini tadi kita simpulkan ya bahwa penerimaan dari pelanggan semakin meningkat semakin baik. Plus besar itu bagus banget.
kita juga harus lihat di poin 2 ya, penyusun CFO-nya apa, cash flow operasionalnya ada yang aneh atau enggak. Lalu yang terakhir kita harus pastikan total cash flow dari aktivitas operasinya ini harus positif dan semakin naik di compare dengan tahun lalu semakin bagus. Nah, untuk cash flow ya Sobat Saham bisa analisa sendiri nanti, coba dioprek-oprek laporan keuangan untuk melihat bagaimana dengan cash flow untuk pendanaannya, untuk investasinya. Tadi kan di bagian sebelum kita udah tahu bahwa pendanaan semakin gede semakin jelek. Investasi ya pokoknya sesuaikan dengan kondisi cash flow-nya ini, operasionalnya. Di sini ada 1,4 miliar, berarti dia harus investasi jangan sampai berlebihan melewati dana yang dia dapat dari operasinya. Nanti bisa dicoba sendiri, dihitung-hitung sendiri, dilihat sendiri lah. Kita akan lanjut saja supaya tidak terlalu lama. Jadi yang paling penting di cash flow ini adalah bagian paling bawahnya. Kenapa? Di sini kita akan lihat kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas ya, dan juga kita akan lihat kas dan setara kas pada akhir tahun. Ini kalau ada kenaikan semakin bagus. Nah, keduanya ya. Jadi yang atas contoh ya, di sini sebelumnya minus jadi plus, itu bagus sekali. Lalu juga kas setara kas pada akhir tahun naiknya juga lumayan ini kan ya. Kalau kita hitung sekitar 640 juta dolar AS. Ini bagus sekali kenaikannya gitu, hampir ya setengahnya dari tahun lalu gitu ya. Nah seperti ini, jadi kita lihat harus ada kenaikan. Uang kas udah, jadi kita tadi udah ngitung uang kas ya, cash flow-nya dia. Nah lalu ini sekarang ke dividen. Dividen itu apa gitu? Dividen ya, perusahaan untung dia. Ketika perusahaan untung, EPS-nya naik. Nah untuk EPS cash flow juga tebal gitu. EPS bisa dilihat di video kedua gitu ya, di video bagian kedua nanti ada penjelasan EPS. Lalu cash flow-nya tebal nih, kita cek tadi ya. Nah EPS naik, cash flow tebal, usahanya lancar berarti dong, bener nggak? Usahanya berkembang. Artinya apa? Artinya pemilik alias kita, para pemegang sahamnya ya harusnya dapat pembagian hasil ya nggak. Akhir tahun dihitung-hitung, oh kita ada laba nih 10 miliar misalnya, dibagi ini sebagian ke kita para pemegang saham sesuai dengan jumlah lembar saham yang kita pegang untuk perusahaan tersebut. Nah ini ada hitung-hitungan yang sering digunakan untuk dividen. Pertama adalah dividen yield ya. Apa itu dividen yield? Kalau dilihat rumusnya, dividen yield itu adalah dividen per saham dibagi dengan harga sahamnya. Aduh ini apa lagi maksudnya gitu ya, nggak usah pusing-pusing. Jadi contoh gini deh, kita nabung di bank, 10 juta gitu ya. Ya anggaplah itu bunga banknya 2%. Nah ini dividen yield itu kayak bunga banknya gitu. Kita beli saham 10 juta ya, lalu perusahaan ngitung-ngitung dibagiin dividennya. Ternyata dibagikan, kita punya 10 juta misalnya, kita punya berapa lembar gitu ya. Ternyata dibagikan harga sahamnya ternyata waktu kita beli 1000 gitu, bisa saat ini dividennya dibagiin 100 sama perusahaan tersebut, 100 rupiah per saham. Nah dividen yieldnya bagaimana? Dividen yield artinya 100 rupiah tadi, dividen satu lembar saham itu dibagi harga sahamnya sekarang 1000 misalnya, berarti kali 100%, berarti dividen yieldnya 10%. Dengan modal 10 juta kita beli saham harganya 1000, kita dapat dividen 100 perak selembar gitu ya. Itu artinya kita dapat dividen yield 10%. Lumayan kan ketimbang kita nabung di bank yang ya bunga paling 1-2% saat ini. Seperti itu ya dividen yield. Lalu ada juga istilah dividen payout ratio, DPR ya. Ini DPR ya, bukan Dewan Perwakilan Rakyat ya. Dividen payout ratio. Ini rumusnya dividen per saham dibagi dengan EPS ya. Nah ini menunjukkan apa lagi nih gitu. Kita kenapa harus lihat DPRD gitu. Nah DPR ini sebenarnya besarnya laba bersih perusahaan yang dibagikan untuk dividen gitu. Misalnya setelah dihitung-hitung di akhir tahun perusahaan itu ada keuntungan 20 miliar gitu ya. Nah 20 miliar ini setelah dia rapat umum pemegang saham, rapat umum pemegang saham RUPS,
lalu diputuskan dari 20 miliar keuntungan ini 10 miliarnya kita bagi buat para pemegang saham gitu. Yang 10 lagi kita tahan, labanya kita pakai buat nanti operasional gitu. Nah, ini ngitungnya ya gampang sekali. Kita tinggal hitung 10 miliar dibagi, ya, dibagikan kepada kita para pemegang saham. Laba bersihnya dari 20 miliar gitu kan. Berarti DPR-nya itu 50%, ya. Setengahnya 10 miliar dibagi 20 miliar kali 100%. Tapi bisa juga kita pakai rumus dividen per share-nya, misalnya dia kita hitung-hitung ya dividen per share-nya 100, ternyata EPS-nya itu 200 gitu. Berarti ya sama 50% gitu. Intinya pakai rumus yang tadi, ya DPS bagi EPS itu juga bisa sama, atau kita pakai berapa yang dia bagikan kepada para pemegang saham untuk dividen dibagi dengan laba bersih dia di tahun tersebut. Nah, ini kenapa kita perlu tahu ini? Karena kita harus tahu nih, ini perusahaan sebenarnya pelit apa enggak gitu. Kita udah nanamin duit kita di perusahaan ini, kita udah ya ini deh duit gua, beliin saham deh buat supaya kalian bisa usaha di perusahaan itu, bisa menjalankan usahanya dengan lancar. Kalau perusahaannya pelit, nggak mau bagi-bagi dividen, ngapain kita investasi di perusahaan-perusahaan seperti ini gitu. Jadi kita harus pintar-pintar melihat perusahaan-perusahaan yang memang ya niatnya baik lah, ada keuntungan yang dibagilah ke para pemegang sahamnya gitu. Ya, akhir video ini saya kasih judul ujung-ujungnya duit, ya nggak salah sih ya. Dari tadi kita ngitungin duit kan, uang kas perusahaan ada berapa gitu kan. Lalu juga kita hitung nih duit yang dibagiin ke kita para pemegang saham berapa dalam bentuk dividen. Ya nggak ada salahnya kalau motivasi kita para trader atau investor saham adalah UUD. Karena ya kita nanamin saham kan buat dapat untung, baik dari kenaikan saham maupun dari dividen yang dibagikan perusahaan. Ya, jadi semuanya sudah kita hitung. Arus kasnya sudah kita hitung, kita cek, kita lihat nih sehat apa enggak nih perusahaan. Lalu kita juga udah hitung dividen yield dan dividen payout rasionya, melihat nih perusahaan pelit apa tidak sama kita para pemegang saham. Ya, itu saja untuk video kali ini. Nanti kita ada video terakhir, video final, video keempat, yaitu memahami rasio keuangan yang utama nih. Jadi kita bukan hanya memahami saja, bagaimana kita menggunakan rasio-rasio keuangan ini untuk menentukan saham mana yang paling tepat yang harus kita beli supaya kita bisa dapat profit yang maksimal. Ditunggu saja video keempatnya. Dari saya mengucapkan terima kasih sudah menyimak video ini. Sehat dan semangat selalu untuk semua sobat saham. Terima kasih, sampai jumpa lagi.